Baik lagi di Samber Saling Bertemu. Oke, setelah kita udah nyelesain podcast Blar, kemarin kita balik lagi di podcast kita. Iya, Podcast. lama banget ya. Samber. Sampai lupa kita punya podcast. Balik lagi ke yang serius-serius. Yang mana serius juga sih? Gimana sih? Cuman kali ini serius dari sisi yang berbeda. Kali ini kan kita memang selalu membahas tentang proses anak dan tentu saja anak itu terkait juga dengan proses pembelajarannya. Dan kali ini mau coba ngebandingin sih, maksudnya melihat perbandingan bagaimana sih kalau proses pembelajaran itu dibangun berdasarkan satu sisi. Sesuatu pembelajaran yang berdasarkan struktur, dengan sisi yang lain bagaimana pembelajaran itu melibatkan keaktifan anak berpikir atau melalui minat. Jadi ya untuk lebih membuat terasa lebih ada evidence-nya, ya aku nyari-nyari sih, ya, memang minta tolong Mbah Chat gitu kan. Channel chat Facebook Atau Mbah Pipi. Mbak Titi. Jadi untuk membantu memudahkan jurnal-jurnal yang cocok seperti apa, dan ketemunya ada dua yang menurutku bisa perwakilan sih, mana yang berdasarkan pembelajaran yang berdasarkan struktur dengan pembelajaran yang berdasarkan keaktifan anak atau minat kayak gitu. Jadi dua jurnal ini berkaitan dengan meta-analisis. Jadi artinya satu jurnal itu mengakomodasi atau menganalisa berbagai macam penelitian, kayak ada 17 atau 24 penelitian lainnya yang kemudian dianalisa sama dia si penelitinya kayak gitu. Jadi yang kalau yang berdasarkan minat itu prosesnya kayak pembelajaran itu berdasarkan apa yang menjadi kesukaan anak, terus juga minat kayak misalkan situasi ruangannya dibuat menarik, kayak ruangannya, situasi mainannya, atau objek pembelajarannya, misalkan alat tulisnya seperti segala macamnya kayak gitu. Dan berarti kita fokus ke ABK-nya ya? oh iya, dua-duanya juga subjek penelitiannya adalah ABK. Dan anak autis paling maksimal kalau nggak salah 6 tahun. Kayak gitu. Maksimal apa nih? Usia di penelitian dalam penelitian tersebut usianya 6 tahun kayak gitu. Terus jadinya hasilnya adalah bahwa perilaku tantrumnya turun, terus kemampuan sosialnya bertambah, kayak misalkan turn taking, kayak kemampuan ganti-gantian, inisiatif dia untuk mulai kegiatan sosial itu tinggi kayak gitu. Dan kelemahannya adalah bahwa subjek penelitiannya itu ternyata terlalu kecil, nggak bisa mewakili jumlah populasi yang sangat besar kayak gitu. Dan itu yang jadi kelemahannya itu sendiri. Kemudian kalau yang secara terstruktur kurang lebihnya sama meta-analisis juga, jadi kayak mengumpulkan jurnal penelitian yang lain, kemudian dianalisa, dan hasilnya adalah ada yang kesamaan, yaitu sama-sama perilaku tantrumnya turun. Kemudian kemandiriannya bertambah, kemampuan untuk melakukan aktivitas tugasnya juga bertambah kayak gitu. Kemudian kelemahannya itu agak bertolak belakang, itu mengenai social validity-nya, artinya dampak dari social validity-nya, artinya respon sosial anak itu tidak terlalu tergambarkan dalam jurnal-jurnal tersebut yang berfokus pada struktur itu kayak gitu. Terus ya seperti bagaimana anak bermain dengan orang lain kayak gitu. Jadi itu sih yang jadi perbandingannya, dan itu yang bisa aku sampaikan sih, maksudnya bahwa ternyata ada sisi positif, ada sisi yang mungkin sisi negatifnya, ada kelemahan dan kelebihan juga dari jurnal tersebut kayak gitu. Kalau dari kalian ada tanggapan atau ada analisa tersendiri juga? Ya, kalau ini kan tadi ada dari sisi yang terstruktur dan sesuai minat anak kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak ya dua metode tersebut tuh di mix kayak gitu? Seharusnya sih bisa, cuman aku nggak terlalu yang nyari juga sih. Atau maksudmu kenapa? Karena kalau misalkan sesuatu ini jadi di mix, artinya seperti apa? Aku sih berpikir gini ya. So, jadi ketika misalkan ini fokus ke ABK ya. Jadi kayak misalkan kalau kayak aku tuh kan ada sensoriknya, dan di sensorik itu kan memang dia terdapat preferensinya ya. Untuk mengembangkan anak kan kita perlu untuk memenuhi preferensi itu ya. Nah, tapi kan di sisi lain
kayak ada hal-hal spesifik lainnya gitu, kayak motorik halusnya, koordinasi dua tangan, asimetris, terus juga misalkan sequence-nya dan lain-lain, dan itu kan kayak perlu diarahin juga gitu. Jadi ya kalau menurutku sih memang kemungkinan besar sih harusnya bisa sih di mix sih gitu, ya kayak gitu. Tapi aku juga mikirnya bisa, karena mungkin yang nanti jadi pembatas antara terstruktur sama yang yang minatnya itu atau ya alami gitu ya, itu mungkin lebih ke proses metode cara kita menerapkan ke anaknya kan. Jadi konsepnya tetap kita yang atur nih, kayak gimana nih yang mau dilakuin, tapi dalam proses aktivitasnya nanti ya metodenya itu yang kita sesuaiin sama cara si anak main gitu sih kalau yang aku tangkap ya Om ya. Iya. Itu. Kalau dari akunya ini pertanyaannya adalah proses mixingnya itu seperti apa kalau menurut kalian? Maksudnya apakah terstruktur dulu baru minat, atau minat dulu terstruktur, atau kalian punya gambaran seperti apa? Kalau aku biasanya ketika itu tadi kan kita kembangin minatnya dia, dan biasanya kan anak nih kalau di SI dia akan muncul tuh minat-minatnya, kayak misalnya dia suka gajah, jadi suka wortel misalnya, dan dari situ kayak aku ngeliat kecukupan energinya, terus kayak ketahanan dia terhadap tantangan stimulasi, dan ketika dia udah mulai cukup nih karena aku penuhin preferensinya, baru kayak aku libatkan, aku ajak dia untuk yuk kita ambil satu-satu yuk misalnya, kan itu kan salah satu cara untuk ngembangin sekuensi dia gitu, aktivitas berurutan ya, kayak oke tahu aja. Jadi kayak aktivitas simulasi aktivitas sesungguhnya lah gitu. Jadi kan simulasi aktivitas sesungguhnya itu kan membutuhkan urutan aktivitas. Nah ini simulasinya dalam kayak bentuk permainan. Jadi kayak ya awalnya kan kayak minatnya dia dulu kayak wortel gitu, dan akhirnya aku libatkan tuh kayak tugas itu menggunakan si wortel itu gitu, yang pada akhirnya si anak tuh jadi lebih berminat, lebih semangat untuk melakukan aktivitas tersebut yang meningkatkan komponen-komponen tadi. Iya gitu. Sama aku juga kayak gitu. Jadi basicnya tetap kita ngeliat dulu nih anak ini lagi nyarinya apa nih si sensoriknya gitu. Misalkan lagi suka mainnya kayak tadi misalnya suka main wortel atau misalkan mainan hewan gitu kan. Nah nanti biasanya dalam pengembangannya kan kita tetap harus ada dicapai kan, maksudnya. Nah secara terstruktur itu nanti yaitu perancangan aktivitasnya tetap kita libatin anak, misalkan gunain media yang dia suka, tapi nanti mungkin ada beberapa dalam konteks aktivitasnya tuh ditambahin yang kita mau capai juga. Jadi biar tetap ngegambarin si anak ini juga senang mainnya, kita juga bisa dapat target dari terapi yang kita lakuin di hari itu sih, kayak gitu. Jadi artinya kayak bikin berdasarkan konsep minatnya, terus kemudian baru masukin terstrukturnya kayak gitu. Iya, jadi lebih ngegambarinnya tuh kita lebih di posisinya tuh kayak yang ngebantu ngerancang aja tuh untuk apa nih mau kita capai ya. Misalnya kalau anak-anak kan terkadang mainnya monoton, maksudnya mungkin cuman kayak ya dikumpul-kumpulin kan, misalkan anak-anak yang main gitu jejerin, atau misalkan cuman kadang ada yang disebut-sebut gitu kan. Maksudnya kan terkadang jadi nggak kecapai nih target-targetnya yang lain kan gitu. Kadang biasanya kita kembangin nih, ayo kita coba yuk kita kumpulin kayak tadi misalnya di mana. Kan dalam prosesnya itu kan ada nih misalkan kalau aku ya dari rintangannya nih, misalkan harus masuk ke terowongan kah atau apa. Nah nanti dari anak yang suka sama mainan hewan itu kan otomatis dia jadi lebih semangat nih buat ngerjain tugasnya kan. Jadi secara nggak langsung tuh dapat juga tuh aktivitas terstrukturnya dari situ itu. Memang kalau menurut kalian kira-kira Afi biasanya bisa nggak ya? Kalau menurut kalian, kalau misalkan prosesnya dibalik itu bermasalah nggak? Misalkan ya udah terstruktur aja dari awal dulu, nanti tinggal nyari minatnya dulu kayak gitu. Kalau dari yang cara aku yang pegang ya, nggak bisa sih kalau menurutku ya. Jadi ketika misalkan dari awal udah langsung terstruktur,
itu akan berat banget, akan stressful banget. Ya mungkin nanti pada akhirnya si anak akan mau nurut gitu. Cuman nanti untuk jangka panjangnya akan penuh stressful dan itu akan mempengaruhi juga nanti ke emosinya dia. Dia akan mempengaruhi juga dengan cara dia melihat suatu tantangan yang mungkin bagi sebagian anak itu sebenarnya tantangannya rendah, tapi karena kita kasih stressful, tantangannya segini bisa terasa seperti ini kayak gitu. Karena memang kan ketika melakukan aktivitas yang terstruktur itu kan kalau anaknya itu ketahanannya tidak baik, pengalamannya itu belum baik, itu sangat melelahkan sekali gitu. Pengkoreksian itu sangat melelahkan sekali karena ketika dikoreksi berarti aku harus rubah ini, aku harus rubah komponen ini. Ibarat kalau misalkan dia bisa ngomong ya, aku harus rubah komponen ini. Ya biasanya anak bakalan gitu, ya mungkin akan muncul tantrum atau meltdown kayak gitu. Seperti itu. Apalagi kan kadang kan penolakan anak itu bisa berbagai macam ya. Bisa karena dia secara sensoriknya udah nggak kuat, atau dia memang punya keinginan permainan lain gitu. Kalau aku sih sebutnya dia masih punya preferensi yang lain gitu. Jadi walaupun dia itu menolaknya karena sensorik, kalau sensorik jelas ya harus wajib diregulasi. Tapi kalau untuk yang misalkan dia ada keinginan lain, sama sih aku juga akan kasih waktu juga karena dia masih punya preferensi yang lain. Jadi maksudku ketika dia memang nggak mau main karena ada mainan lain yang lebih asik, itu emang sebenarnya dia masih butuh itu kayak gitu, masih butuh mainan itu. Jadi harus kita kasih juga tuh gitu. Kalau misalnya pertanyaannya kan anak berkebutuhan khusus kan identik dengan sesuatu yang kaku. Bukankah sesuatu yang terstruktur itu membantu anak supaya ya tahu aja prosesnya dari awal, pertengahan, akhir kita mau belajar dengan cara prosedur seperti ini? Bukankah itu akan membantu anak untuk tidak terlalu luas, maksudnya dalam artian ya dia udah tahu kalau misalkan nanti duduk di kursi, terus habis itu atau misalkan duduk melantai, kemudian nanti ada materi dikasih sama pengajar, kemudian habis itu mengerjakan tugas dan kemudian terapi selesai kayak gitu atau proses belajar selesai kayak gitu. Jadi pertama kita pahami dulu ya bahwa kenapa si anak ini kaku gitu kan. Jadi memang kan yang awalnya banget kan dari otaknya tuh yang proses otaknya yang berbeda. Dia pengkoneksiannya lebih sulit, sensitivitasnya lebih tinggi. Nah, ketika dia itu nanti kan ketika dia ini kaku nih otaknya, itu akan mempengaruhi juga tuh ke sensorik yang kaku-kaku, kayak gitu, komponen-komponen motoriknya dan lain-lain itu juga kaku-kaku juga gitu. Nah, jadi ketika si sensoriknya kaku, motorik kaku, sebenarnya bukan karena dianya nggak mau, tapi lebih ke karena nggak mampu aja kayak gitu. Nah, jadi suatu hal yang kaku, kalau misalkan kita langsung strukturin, kemungkinan pastinya akan rusak gitu. Karena komponen-komponennya ini masih kaku nih gitu. Kalau langsung itu ini dia akan munculnya stres seperti itu. Ya mungkin lebih banyak nolaknya, dan apalagi kan ketika misalkan anak itu kondisinya dia itu dalam kondisi yang high arousal dan apalagi high arousal yang stres, itu bisa ngeblank gitu, bisa nggak masuk sama sekali itu yang ada di pikirannya dia kayak gitu. Ya tapi memang benar sih Om. Jadi gini, kalau aku ngegambarinnya kayak kalau kita olahraga gitu ya. Kalau kita olahraga, kita belum pemanasan, nggak bisa tuh langsung masuk ke aktivitas yang mau kita targetin gitu. Jadi ya istilahnya pasti akan jadi distraksi yang besar gitu. Syukur-syukur cuma distraksi kan tadi. Bisa jadi nanti akan ada pemberontakan sensorik yang bikin dia akhirnya ya udah shutdown ke semuanya kan. Karena mungkin ya ketika kita beraktivitas nih, di satu challenge itu kita mungkin belum beres gitu ya, terus bisa kita masuk ke part yang terstruktur nih dari awal, misalnya tanpa kita ketahui dulu nanti lagi butuhnya apa, langsung kita cut, terus kita masuk ke struktur itu,
pasti jadi beban banget karena ya istilahnya dia masuk aja tuh kan udah punya imajinasi nih ngebayangin ruangan tuh ada apa aja, pasti langsung pengen nyari apa gitu, terus kita langsung masuk nih misalkan ayo ikut main sama aku gitu nih, aku punya ini gitu. Anak itu kan ya tadi ya nggak punya gambaran apa istilahnya imajinasi mungkin seluas kita kayak udah kegambarin masuk ruangan aku mau ketemu mau nyari ini gitu. Kalau anak-anak kan sifatnya masih abstraktif dan luas kan, dia mungkin pengen A pengen B pengen C, jadi terkadang pemenuhan itu tuh perlu apa ya, perlu kita telusuri dulu nih nanti arahnya tuh mau ke permainan apa gitu. Nah nanti biasanya setelah anak itu ngeklik nih misalkan oh kelihatan nih memang dia dominannya main A, nah baru biasanya tuh sedikit-sedikit kita yuk coba yuk nih tambahin ini, jadi terstruktur itu bisa tergambar secara bertahap gitu, jadi nggak langsung yang jelek aja tiba-tiba ada, karena kasusnya untuk anak-anak yang mungkin secara sensoriknya masih dasar banget gitu ya Om, itu susah banget maksudnya buat kita langsung arahin ke situ. Nah kecuali mungkin pada anak-anak yang secara sensoriknya levelnya udah di level praksis atau yang levelnya udah bisa merencanakan eksekusi aktivitas secara mandiri gitu, mungkin bisa lah kita nego-nego atau kayak bahasanya ayo kita hari ini main ini yuk, bosan nih kita kemarin main itu misalkan. Tapi pada hakikatnya tetap aja pasti akan ada respon perilaku di awalnya terkesan kayak dia tuh juga nggak mau kalau misalkan yang kita kasih challenge-nya itu yang secara basicnya yang dia nggak minat seperti itu. Makanya akan apa istilahnya akan jadi PR banget gitu kalau misalkan anaknya udah bener-bener nolak dan nggak mau sama sekali, akhirnya apa namanya ritme yang udah kita bangun itu tuh ya udah ambrol semua gitu. Jadi akhirnya nggak ada ya apa istilahnya target yang kita pengen capai itu nggak ada yang terpenuhi sama sekali karena ya anaknya juga udah nggak mau main. Maksudnya jadi akhirnya kita lebih ngurusin gimana anak ini tuh bisa tenang, bukan ngurusin lagi gimana anak ini tuh bisa hari ini tuh punya plan apa nih tercapai atau enggaknya tuh udah sulit sih gitu menurutku. Jadi menurutku sih misalnya dari awal itu langsung apa terstruktur ya mungkin bisa aja ya. Cuman maksudnya nanti outputnya juga akan berbeda gitu. Jadi ketika misalkan memang full terstruktur, misalnya tanpa memperhatikan kebutuhannya si anak, ya mungkin nanti dia akan bisa menggunakan kemampuan dia yang ada. Cuman dia akan memaksa dirinya dia untuk bisa, terus juga dia akan kemungkinan dia akan tidak berani untuk berinisiatif akan sesuatu. Itu lebih ke kecenderungan ya sih, bukan berarti pasti seperti itu. Karena ketika dia mencoba sesuatu yang baru, langsung langsung dianggap salah kayak gitu. Jadi ketika memang kita langsung terstruktur tanpa kita itu melihat si minatnya, itu dia akan menekan diri dia akan mengabaikan perasaan-perasaannya dia akan merasa hal itu tidak valid bagi dia, karena kan dia sering disalahkan ya gitu dengan apa yang dia rasakan seperti itu. Nah itu yang akan membuat masalah di emosi pada akhirnya nanti gitu. Tapi bukannya bikin apa namanya, kalau misalkan kita mengajar dengan struktur dari awal, bukannya membantu anak untuk mempersiapkan anak sehingga kan ujungnya biasanya kan ke sekolah, dan di sekolah itu kan pembelajaran itu kan berdasarkan konsep di mana guru memberikan sebuah materi dan murid menyimak kayak gitu. Kenapa nggak dibiasakan dari awal aja kayak gitu? Maksudnya biar ya memang anaknya bisa terbiasa untuk belajar, bahwa belajar itu ya sistemnya ya ada guru terus murid mendengarkan kayak gitu. Ya. Kalau dari kalian, Jadi ya kalau kita kan fungsinya ini ya, kalau kita kan sebagai sensori integrasi kan fungsinya untuk memahami kebutuhan sensorik si anak, lalu kita berikan alternatifnya gimana, kita penuhin lah si preferensi dan stimulasinya itu. Nah jadi misalkan ketika kita itu dari si sensori integrasi itu kita memenuhi sensorik tersebut, nah nanti dia justru akan lebih siap untuk untuk menerima tantangan baru di sekolah itu gitu, yang istilahnya yang terstruktur sekali gitu. Karena
kan kemungkinan ini ya, kemungkinan ketika penolakan terjadi di sekolah itu kan seperti ini ya. Misalkan kayak anak itu disuruh gunting misalnya, disuruh gunting, terus si anak ini kan disuruh guntingnya misalkan bulat gitu, tapi anak ini guntingnya main asal-asalan kayak gitu. Nah, habis itu kan dia dimarahin. Nah, jadi sebenarnya ketika anak itu dia gunting asal-asalan, dia nggak dengerin gurunya mau suruh gunting bulat, itu sebenarnya si anak itu lagi ada di preferensi itu gitu. Jadi si anak tuh emang lagi pengen explore, ini gunting enaknya diapain ya gitu. Jadi ketika di SI itu kita penuhi seperti itu, kemungkinan nanti ketika dia berada di sekolah, berada di tempat yang terstruktur, dia udah agak berkurang tuh yang yang dia main sesuka hatinya dia gitu. Tapi itu pun juga ya ada beberapa beda pendapat juga gitu, maksudnya ada yang istilahnya yang memang memilih untuk sekolah yang lebih bisa memahami kebutuhannya si anak kayak gitu. Tapi kalau misalkan karena kan memang kan rata-rata kan sekolah pada umumnya ini memang sangat terstruktur semua ya kayak gitu. Tapi pun kalau misalkan di sini misalkan ada keraguan kayak ya kalau di sini nggak terstruktur nanti gimana kalau sekolah gitu. Nah jawabannya ya itu tadi, ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Tapi kalau misalkan bisa nemuin sekolah yang bisa memahami si anak, ABK ya, terus kayak mungkin bisa dibiarkan dulu, atau misalnya sekolahnya yang berkomunikasi kepada tempat terapi, nah itu kalau menurut saya sih itu jauh lebih baik gitu, karena ya bisa memahami lah dan terjadi diskusi juga kan, misalnya apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di sini, jadi kita bisa saling kirim feedback gitu. Iya bener Om. Jadi aku mandangnya lebih gini juga sih. Jadi dengan maksudnya kita memberikan aktivitas sensori integrasi, misalnya dengan memberikan keleluasan anak misalkan untuk bermain apa, itu terkadang bukan berarti kita ngebikin anak tuh supaya bisa bebas lah mau main A, B, C, D gitu. Tapi terkadang justru yang tadi sih ya, jadi anak itu semakin punya banyak ide kan, semakin punya banyak preferensi, terus terpenuhi itu jadi kayak makin banyak tuh pengalaman, tantangan yang dia dapat juga kan dalam bermain gitu. Ya maksudnya dalam arti nantinya tuh yang dicapai itu kan sebenarnya bukan tentang si anak ini tuh bisa istilahnya duduk tenang aja, tapi bisa lebih ngeregulasi dirinya juga, karena dia makin mengerti nih akan kebutuhan sensoriknya, terus semakin punya banyak variasi nih untuk istilahnya kalau aku lagi kayak begini, misalnya aku lagi stres, aku kayak gini tuh, oh aku bisa loh pakai cara A, B, C ya, karena ya itu semakin sensorik terpenuhi kan, nanti akan muncul lah kesadaran tuh dari segi visualnya, dari auditorinya. Jadi dia makin punya juga cara nih untuk misalkan menanggapi tantangan-tantangan yang sekiranya berbeda dari yang dia dapat gitu. Nah sedangkan kalau misalkan kita kasih dari awal kan, misalnya di blocking, kamu kerjain ini, nih aku udah bikin games, kamu main gitu misalkan. Dianya juga kan nggak dapat nih mungkin dari segi struktur tugasnya gitu, mengerjain mungkin dia akan ngelakuin. Tapi yang tadi ya dari manajemen stres itu dia nggak dapat, karena ya dia memahami bahwa tugas itu hanya bisa dicapai dengan target apa yang kita mau gitu kan. Nah sedangkan ketika dia main dengan eksplorasinya dia, terus kita membantu untuk mengembangkan itu, anak jadi punya banyak ide. Jadi ketika misalnya ada tantangan-tantangan tugas yang baru yang kiranya dia nggak bisa, tapi karena dia seneng kan, jadi pasti akan lebih bagus tuh buat si manajemen emosinya dia gitu. Nah itu yang nanti bisa diterapkan juga ketika dia belajar, dapat suatu pembelajaran mungkin yang terstruktur, yang harusnya duduk gitu, yang tadi Om bilang harus dengerin guru, karena dia juga udah ngerti nih, misalkan oh ya udah deh, bisa kayak sama nih, misalkan walaupun istilahnya kita terapi mungkin ngasih kebebasan, tapi kan kita juga pasti akan ada beberapa kiat yang kita targetin supaya anak itu juga ngikutin apa yang kita kasih gitu kan, rules-nya gitu. Jadi menurutku secara nggak langsung juga anak itu pasti akan bisa nih lebih memposisikan dirinya lah, maksudnya dalam konteks belajar dengan terapis atau belajar dengan sekolah ya tadi, dalam tanda kutip, ketika si anak ini juga sudah memiliki basic sensorik yang bagus, ya pasti sih harapannya dia juga bisa tuh nanti mengatur situasi-situasi yang mungkin menekan dirinya dalam pembelajaran yang terstruktur gitu. Menurut kalian apa batasan bahwa sensoriknya sudah cukup dan mulai masuk ke proses pembelajaran yang udah lebih terstruktur? Okay. Ya kan. Pertanyaannya bagus banget ya.
Ini kalau aku ya, maksudnya kalau emang salah juga ya mohon maaf. Jadi kalau menurutku ya, gimana kita bisa nakar gitu ya, bahasanya anak ini udah bisa nih, misalkan belajar yang terstruktur gitu ya. Itu biasanya dari segi ya dianya juga nih, kalau misalkan main, misalkan sama aku nih, oh dia sering nih, misalkan kayak nyampein aku mau main A, B, C, D, terus misalkan aku nambah-nambahin sedikit-sedikit kayak tugasnya nih, coba pakai ini yuk, misalkan dia kiranya udah mulai mau nih, oh yaudah ayo coba, misalnya aku bikin ini nih, makin lama kan kadang-kadang yang tadinya mungkin dari 5 urutan misalnya, dia aku kasih kebebasan misalkan bikin 4 tuh 1 gitu, ntar lama aku naikin jadi 4, 3, jadi punya 4 dianya 1 misalkan, atau cuma medianya doang gitu kan, baru tuh udah mulai kelihatan, oh bisa nih, ya udah deh, ya udah kamu cari mainan nih, misalkan mau main apa, tapi kan ide dari aku ya kayak gitu. Jadi ngeliat dari gimana dia nerima dulu nih, kayak misalkan aku tambah misalkan sedikit-sedikit tantangan, misalkan dari apa yang dia udah rancang gitu, kira-kiranya mau atau enggak, atau dari segi regulasinya dia juga, kalau misalkan dia dapat tantangan tuh responnya gimana, kalau misalkan dia responnya masih yang misalkan menghindar, panik, atau jadi aerosol gitu, biasanya aku juga nggak ngeberaniin sih buat dia nyoba langsung ku bikin gitu, biasanya pelan-pelan. Tapi kalau misalkan ya dianya juga kalau misalkan dikit-dikit aku bosen nih, kita main yang lain yuk, misalnya main apa, terus dia juga mau gitu, biasanya udah ku coba sih langsung ku bikin yang terstruktur. Dan biasanya lebih ngelihatnya sih dari level sensoriknya juga sih Om. Kalau misalkan anak-anak yang masih di levelnya modulasi sampai ke diskriminasi itu biasanya juga belum bisa, maksudnya untuk kita langsung masukin ke struktur, karena secara idenya dia atau kognitifnya tuh belum bisa berpikir sampai sejauh itu gitu, kayak urutan tuh harus ngapain gitu. Karena kan anak-anak yang levelnya udah di praksis atau yang tinggi nih bahasanya, itu kan dia udah punya logical thinking yang lebih maju gitu, maksudnya dari pengalaman-pengalaman yang dapat sebelumnya, terus dia ngeliat ide kita tuh maksudnya udah kegambar, makanya manajemen stresnya tuh jadi lebih oke gitu dibanding anak-anak yang level sensoriknya masih ya diskriminasi atau modulasi tadi. Jadi kayak gitu. Ya, jadi bisa lihat secara keseluruhan juga sih Om. Jadi kan ketika kita ingin mencapai suatu tujuan yang terstruktur, kan kita bisa breakdown gitu. Jadi bagaimana ketika dia memanjat, bagaimana kekuatan ototnya, bagaimana emosinya, bagaimana manajemen stresnya, bagaimana ketika dia menghadapi preferensi sesuatu. Jadi menurutku memang kita perlu memperhatikan, misalkan ketika dia lompat itu, apakah dia emang seneng banget, apakah dia harus dibujuk dulu baru lompat, apakah dia nggak mau lompat sama sekali. Nah, menurutku yang trik itu adalah yang di tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini adalah dia mau lompat, tapi dia dibujuk dulu baru mau lompat. Nah, ketika dia mau lompat itu bukan berarti artinya dia selalu mau, bukan berarti dia selalu bisa. Kemungkinan besar banget dia itu ketika lompat dia ada tuh memaksakan diri dia, ngutus diri dia untuk lompat. Nah, habis dia lompat energinya habis gitu, dan kita mau lompat lagi, dia bukannya dia nggak mau, tapi dia habis energinya buat memaksakan diri tadi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu diperhatikan, yang kita bisa jadikan acuan di struktur nantinya gitu. Nah, misalkan itu tadi kan kayak aktivitas-aktivitas misalnya ada di preferensi keseimbangan ini yang dia apa istilahnya, ya itu tadi ya, ketika dia mau lompat gitu, dia cuma bisa sekali-sekali doang gitu. Nah, itu kita misalnya untuk pembenahan dia bisa, nah kita bisa jadi struktur. Salah satunya aktivitas melompat dari ketinggian itu tadi, dan kita bisa kita bisa misalnya dia udah lompat, kita kasih jeda, terus jedanya kita bebasin, dia regulasi mau ngapain serah. Nanti ketika dia misalnya ditarik tangannya itu dia mau ngikutin, atau mungkin anak udah verbal dipanggil dia mau untuk berbalik, nah itu bisa kita arahin buat lanjutin. Tapi bisa juga misalkan anak kita tarik dia nggak mau, kita tarik lagi terus pada akhirnya mau, itu dia bisa tuh, itu bisa dilanjutin. Tapi hati-hati, energinya tuh udah goyang gitu biasanya. Kalau ditarik 3 kali baru mau, 4 kali baru mau, itu udah goyang. Nah, kalau 6 kali, 7 kali, 8 kali ditarik dia tetap nggak mau,
biasanya nanti ketika aktivitas dia rewel-rewelan atau teriak-teriak "Ah!" gitu. Nah itu dia itu masuknya nanti ke struktur yang tidak memperhatikan apa tadi Kesiapannya dia. minatnya anak, kesiapannya si anak, gitu, kebutuhannya si anak, lagi kesiapan gitu. Ini kayak gitu. Nah, jadi kayak apa namanya, ngelihat kalau emang dia ternyata durasinya pendek, berarti ya konsep misalkan tadi lompatnya dia mau sekali terus habis itu kayak udah nunjukin dia nggak mau lompat lagi. Berarti kalau kita mau ngasih tugas yang terstruktur, mungkin saja itu jadi panduan bahwa durasinya harus pendek-pendek dulu kayak gitu. Oh dia udah misal 2 kali, ada kemungkinan pemberian tugas yang terstruktur yaitu bisa agak lebih dipanjangin 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat ya, kayak gitu ya maksudnya. Kalau aku sih biasanya aku PR-in ke orang tuanya untuk memperbanyak frekuensinya dibanding durasinya. Jadi misalkan kayak tadi apa ya lompat gitu kan, lompat dari ketinggian, dia misalkan takut kita arahin lompat, terus apa kita biarin dia ngapain dulu. Nah begitu dia udah deket perosotan misalnya, nah baru kita arahin dia buat naik lagi terus lompat lagi, nanti kita biarin lagi. Jadi apa namanya durasinya apa pendek-pendek tapi sering gitu, frekuensinya banyak seperti itu. Nah itu untuk menghindari stresnya si anak kayak gitu. Oke. Ya udah, gimana tuh menurut dari kalian, pernah kepikiran nggak sih misalkan ngelihat sistem pembelajaran tertentu atau yang nggak perlu sebut orangnya atau misalnya instansi segala macamnya, tapi kalian sebenarnya nggak setuju dengan sistem pembelajaran tersebut kayak gitu. Kayak kayak dari aku ya, kalau misalkan kayak maksudnya ini tapi balik lagi ke referensi, ketika misalkan ketika memberikan sebuah pertanyaan sebab akibat kayak gitu, misalkan misalkan pertanyaannya adalah misalkan ketika anak mau bermain bola, terus kita tanya ini bolanya buat apa kayak gitu. Nah yang aku agak sayangkan sih kalau menurut aku, ketika si pengajar memberikan jawaban kepada anaknya untuk bolanya itu mau digunakan apa, sebelum memastikan bahwa anaknya itu memang menggunakan bola tersebut, dimana ketika misalkan dibilang yang mau lempar tapi ternyata bolanya cuma mau disimpan, jadinya anak nggak terbiasa untuk menjawab sesuai berdasarkan apa yang anak inginkan kayak gitu. Jadi kayak dari aku ya itu perlu ada keseimbangan, kita memberikan terstruktur tapi tetap harus melihat sebenarnya anak ini ketika mau menjawab sebuah pertanyaan itu, kita mau penekanan berdasarkan hafalan atau memang penekanan berdasarkan apa yang ingin dilakukan anak terhadap bola tersebut. Kayak misalkan kenapa kamu menangis, misalkan kayak misalkan anaknya menangis kayak gitu, dimana yang sering terjadi bukan diganti contoh lagi, maksudnya kayak apa ya, agak tricky juga sih untuk aku bikin ini pernyataannya kayak takut nggak menyinggung, tapi maksudnya adalah ketika kita misalkan memberikan sebuah pertanyaan, seringkali pengajar itu langsung kayak memberikan jawaban, kayak misalkan contoh sederhananya kayak oh itu ada mainan di atas lemari kayak gitu, terus habis itu seringkali kita langsung kasih tahu caranya, oh ya ini kayak ambil kursi, terus habis itu naik kayak gitu, terus kita ambil kayak gitu. Sedangkan kenapa apa nggak ada salahnya kalau memberikan kesempatan anak untuk boleh mencoba, misalkan caranya kalau emang anak ingin coba lompat-lompat dulu, ya udah nggak apa-apa dia untuk anak untuk boleh coba dengan caranya sendiri dulu, walaupun akhirnya nggak berhasil, cuman penekanannya bukan bagaimana anak bisa menemukan jawabannya, tapi penekanan adalah proses pembelajaran itu membuat anak ketika ada masalah, anak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu dulu. Maksudnya nggak perlu harus bergantung sama orang lain. Kalaupun nggak berhasil, tapi pembiasaan untuk anak mencoba caranya itu adalah sesuatu hal yang baik, karena
balik lagi ketika anak misalkan nggak dapet terus gimana lagi, ada lagi nggak, ada sesuatu nggak, atau misalkan dia ternyata punya kepikiran entah minta tolong kita, atau misalkan ternyata dia punya ide untuk naik meja, atau misalkan kepikiran menggunakan sapu kayak gitu, itu bagian dari proses, nggak langsung nemuin jawabannya, tapi anak itu belajar bahwa ketika satu cara nggak bisa, ya aku coba cara lain. Ketika ada sesuatu masalah, anak tuh dibiasakan untuk menyelesaikan jawabannya sendiri. Kenapa? Karena seandainya kita selalu membiasakan jawaban yang pasti, kondisi lingkungan kan akan selalu berbeda-beda. Kalau misalkan bolanya tiba-tiba ada di atas, di situasi setting yang lain, di tempat yang lain, di waktu yang lain, dan nggak ada kursi, ya anak yang autis atau anak yang terkesan rigid atau kaku itu, ya akan tantrum, akan cenderung untuk ya marah-marah, kesel sendiri, karena yang biasa dia tahu adalah kunci jawabannya adalah naik kursi, lalu ambil bolanya di tempat yang tinggi. Itu kalau itu sih proses pembelajaran yang menurut aku agak sangat disayangkan sih, akan lebih efektif jika anak itu dibiasakan ketika proses pembelajaran terjadi, oke, kita bikin kasusnya, kita bikin konfliknya, permasalahan buat anak, kita bikin soalnya buat anak, tapi kasih kesempatan anak untuk mencoba caranya sendiri dulu. Kalau emang mentok ya baru kita yang bantu kayak gitu. Menurutku ya itu menarik sih. Jadi memang itu menurutku yang membedakan anak yang obedience atau patuh sama anak yang kritikal gitu, atau kritis gitu. Jadi ketika memang anak itu diberikan waktu untuk mencoba, diberikan waktu untuk bersalah, dia akan memahami konsepnya, akan memahami why-nya. Jadi anak akan lebih kritis gitu. Jadi habis itu misalkan kita berikan solusi yang baik kayak gitu, nah anak akan merasa hal tersebut lebih bermakna, lebih kritis. Oh jadi ternyata itu. Jadi kalau misalkan kita nggak beri dia waktu untuk memahami kesalahan, nggak beri waktu untuk mencari cara-cara yang lainnya, nah itu akan membuat anak jadi terlalu patuh, malah justru mengembangkan si kakunya itu tadi, yang akhirnya ya udahlah aku manut aja, ya udahlah aku ngikutin aja daripada aku salah kayak gitu. Karena dia jadi nggak masuk tuh ke why-nya, yang dia tahu cuma jalan yang ini, yang aku tahu yang benar adalah omongan itu kayak gitu. Jadi justru itu yang membuat malah jadi kaku anaknya. Ada tanggapan? Udah. Tapi menurutku memang ini sih, menurutku ini menarik sih, sangat menarik ya. Jadi memang ketika kita fokus untuk anak itu hanya patuh-patuh aja, ya mungkin itu akan terlihat cepat ya perkembangannya, karena perkembangannya memang yang ya kita sebagai orang dewasa kita membuat mapping perkembangan itu kan. Nah kita buat anak biar oke, kamu patuh ya, karena aku ingin kamu goals di map yang aku buat ini gitu, atau orang-orang yang buat ini. Nah tapi kan sebenarnya itu kan maps itu tidak hanya di lembaran itu aja. Maps itu kan sebenarnya luas, dan bahkan setiap orang tuh punya mapsnya masing-masing kan sebenarnya. Jadi ya menurutku, dan kalau misalkan kita fokusnya ke obedience, ya mungkin itu tadi ya akan lebih terlihat lebih cepat. Tapi ketika kita fokusnya untuk fokusnya untuk ke minatnya dia, ke critical thinkingnya dia, ya memang nanti akan lama gitu. Karena misalkan tujuan kita kan misalnya di lembaran, tujuan pada orang umumnya misalnya di lembaran ini. Nah dia akan lama-lama dia akan mengisi yang di samping-sampingnya dulu ini. Tapi kalau misalnya dia itu udah nyampe ke yang lembaran perkembangannya yang pada orang umumnya itu, dia akan jauh lebih kompeten, akan jauh lebih nyaman, akan jauh lebih pede, akan jauh lebih bisa ngikutin malah gitu. Ketika kita memenuhi yang di samping-sampingnya dulu seperti itu. Jadi aku ada pengalaman ya. Jadi aku ada pengalaman, ada anak namanya Bella ya. BL apa? Bella. Inisial B.
Nah, Oh, banget. si B ini aku di awal itu aku fokus ke kenyamanan dia, aku fokus ke sensor dia. Memang terkesannya lama ya kayak gitu. Tapi untuk sekarang ini, sama dia udah nyaman, nggak sama orang tuanya. Terus sekarang tuh dia udah yang bisa untuk menjawab pertanyaan. Dia autisnya cukup parah, autisnya cukup parah. Dia bisa ngejawab pertanyaan. Bahkan tuh dia nih yang aku cukup salut nih sama nih anak. Jadi kan dia emang sebelum itu dia nangis semua anaknya, tinggal mainnya nangis semua. Tapi sekarang tuh dia terakhir tuh aku cuma mau nyiapin mainan doang gitu. Aku cuma mau nyiapin sequence doang. Dia tuh langsung nyamperin. Jadi kayak artinya apa? Dia merhatiin lingkungan. Terus dia tahu Om Afi ini mau bikin tugas. Terus dia dengan senang hati dia langsung nyamperin dan akhirnya untuk mengembangkan di sisi kemampuan yang lainnya jadi lebih mudah. Jadi memang kan waktu itu aku fokusnya ke sensorik dan akhirnya sekarang aku jadi bisa lebih enak, lebih nyaman untuk mengembangin sisi motoriknya, kayak kognitif yang lebih kompleks, komunikasinya dan lain-lainnya jadi lebih enak. Gitu. Menarik. Ini bisa jadi pengembangan lebih lagi sih. Kalau dari aku mungkin udah ada yang mau ditambahin lagi? Ya paling kesimpulan masing-masing kali. Atau ada yang mau ditambahin dulu? Udah sih, kalau aku tadi banyak sih concern yang gak aku suka, cuman kayaknya bakal keluar dari topik ini. Kayak buat nanti aja deh. Ya, oke. Kalau mungkin langsung masuk ke, atau dari Afi ada lagi? Aku udah sih. Dari aku sih masuk ke kesimpulannya ini sih. Ini kan berkait dengan anak ABK, anak autis. Kalau misalkan proses pembelajaran itu menurut aku jangan sampai melupakan esensi dari diagnosa anak autis itu. Autis itu artinya kan menyendiri. Jadi menurutku akan lebih baik jika proses pembelajaran itu melibatkan keaktifan anak untuk tetap bisa punya kemampuan sosial yang baik, terlepas dari supaya bisa mengurangi gejala dari diagnosa untuk menyendiri. Jadi kalau misalkan fokusnya soal materi aja, mungkin anak bisa jadi terampil, anak bisa jadi pintar, tahu ini, bisa tahu itu, anak bisa matematika, bisa membaca. Tapi hal itu jangan sampai melewatkan apa yang menjadi esensi dasar dari anak autis itu sendiri atau anak penyendiri itu, bahwa kemampuan sosialnya juga harus dibangun. Dan mengembangkan sosial itu nggak bisa tuh berdasarkan cuman arahan atau rumusan yang pasti kayak nanti kalau ketemu sapa terus tanya dia namanya siapa, mau main apa, oke, mainnya gantian kayak gitu, nggak bisa. Sedangkan dalam sosial anak-anak pada umumnya ya anak bisa se-random atau sevariasi itu untuk ketika bermain, dan esensinya jangan sampai anak melakukan sosial tapi berdasarkan sosial yang bukan yang salah, maksudnya sosial terstruktur itu, tapi sosial yang dia cuma tahu berdasarkan hafalan aja. Dan itu akan terlihat kok bedanya ketika anak yang memang kita kembangkan pembelajaran berdasarkan sosial, yang memang berdasarkan minatnya anak dan melibatkan aktifan berpikir anak, ekspresi wajahnya itu pasti akan berbeda. Maksudnya ketika anak hanya melakukannya dengan formalitas aja, ya udah ekspresinya akan datar kayak gitu. Memang nggak bisa, agak susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tapi secara garis besarnya ya kayak yang ngomongnya dadanya data, terus kayak ekspresi mulutnya biasa aja, terus ya secara senyumnya juga nampak kayak awkward atau aneh kayak gitu, berbanding jika memang kita membiasakan pembelajaran sosialnya anaknya itu selain soal akademiknya, ya anak akan bisa bermain dengan senang, bersosialisasi, mau mengajak orang lain karena kan dia udah punya kenikmatan yang bermain sama orang lain kayak gitu, dan dia bisa keluar dari zona autisnya dan akhirnya mau mengajak orang lain. Dan itu menurutku jauh lebih penting sih, karena apalah pentingnya seandainya dia menguasai semua tapi dia nggak bisa bagikan ke orang lain, dia nggak bisa sharing ke orang lain pengetahuan yang dia miliki. Menarik sih, jadi memang maksudnya berusaha untuk biar anak memahami ABCD, tujuannya maksudnya biar anak itu fleksibel, jadi menggunakan rumus pasti harus bisa ini, malah justru jadi kontraproduktif ya. Maksudnya jadinya
yang tadinya dia kaku di sini malah balik ke kaku di sini gitu. Malah jadi nggak fleksibel, yang dimana tuh tujuan kita kan biar anak tuh fleksibel gitu, mau bisa di beberapa aktivitas misalnya seperti itu. Ya kayak kalau kesimpulan dari aku sih gini sih, dia ketika emang anak autis ini dia melakukan penolakan, pasti ada kebutuhan yang dia perlukan gitu. Ya itu entah kebutuhan sensoriknya, entah dia butuh perhatian, entah dia butuh apa preferensi lain, main yang lain dulu. Ya pasti ketika anak secara berulang dia menolak, artinya ada kebutuhan lain yang perlu dipenuhi. Jadi ketika dia nolak tuh dia nggak bohong-bohongan, dia beneran ada yang nggak dia penuhi. Dan bahkan gini loh, bahkan misalkan anak itu menolaknya dengan dia ketawa-ketawa, dia itu bisa juga dia sedang frustrasi dengan aduh apa sih ramai banget nih keluar ya. Jadi ada kebutuhan juga, walaupun kelihatannya kayak ketawa, ini bisa juga dia overload tuh gitu. Jadi ya jangan cepat-cepat menilai anak itu berbohong, anak itu sebenarnya berpura-pura lah kayak gitu. Apalagi ngomongin anak autis ya, anak autis sangat amat jujur dengan apa yang dia rasa gitu. Dia sulit untuk berpikir abstrak, dia sulit untuk berpura-pura, itu kan abstrak sekali gitu. Jadi aku pura-pura aja deh kayak gitu. Jadi dia apalagi dia senyum, dia misalkan kayak dia mau minta kebelet pipis ke WC, ya memang prosesnya itu manipulasi, proses dia mau pipis dulu deh di proses yang dia lagi tengah-tengahnya lagi aktivitas. Tapi kan artinya dia apa? Artinya menunjukkan bahwa dia itu lagi nggak mampu nih namanya aktivitas. Jadi aku ke WC dulu, aku mau nenangin diri dulu, aku mau regulasi dulu gitu. Dan itu termasuk anak yang pintar juga. Dia bisa tahu kira-kira apa yang bisa aku dibolehin untuk keluar ya. Aku cuma pengen butuh istirahat doang nih. Dan dia nggak minta pulang, dia minta ke WC doang gitu. Minta pipis doang, dia balik lagi gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kita berikan gitu. Even misalnya kita tahu itu cuma bohong-bohongan. Even kita tahu dia biasanya nggak pipis misalnya, atau dia nggak BAB, nggak apa-apa. Yang penting kita kasih waktu, kita arahin balik lagi, kayak gitu. Menarik. Mungkin bisa jadi yang berikutnya perilaku terselubung. Iya menarik. Apa aja perilakunya gitu kan. Kadang ya gitu sih ya, kita nggak tahu maksudnya kiat-kiat anak tuh kadang di pandangan orang tuh kayak ini anak nakal nih, kesana ngerjain tugas tiba-tiba alasan mau kabur mau keluar kan, kadang dijadiinnya kayak blockingnya bahwa anak ini emang dasarnya nggak mau ngerjain tugas, padahal nyatanya ya tadi bisa jadi memang tugas yang diberikan berat, dia juga butuh waktu untuk recharge energinya baru dia bisa kembali lagi. Kalau dari aku sih sebenarnya udah kerampung banget jawabannya ya. Jadi aku mau kembali lagi aja ke awal kan, yang kita bahas kan tentang struktur dan minat ya. Jadi memang pembelajaran itu nggak bisa dibangun ujuk-ujuk ya istilahnya langsung yang terstruktur, karena ya pada hakikatnya pun pada usia perkembangan anak kan ada batasannya ya. Kayak misalkan anak-anak itu punya usia bermain nih, misalkan dari berapa sampai berapa tahun gitu, yaitu kita berikan untuk persiapan anak yang maksudnya siap menghadapi tantangan-tantangan baru di luar gitu. Nah apalagi di sini kita kompakin lagi ke anak-anak autis yang notabene punya daya pembelajaran atau daya minat yang mungkin lebih rendah dibanding anak-anak pada umumnya kan kayak gitu. Nah, jadi memang nggak bisa sengujuk-ujuk itu memberikan tugas yang terstruktur gitu tanpa kita ketahui bahwa anak ini juga masih punya banyak preferensi lain yang belum selesai. Makanya untuk itu diperlukan ya pemberian tugas yang secara bertahap itu adalah supaya anak itu juga punya apa istilah tadi ya, punya kemampuan dia untuk mengeksplorasi, anak juga bisa mengetahui juga nih kayak misalkan pada hakikatnya nantinya nih dalam bermain juga pasti aku akan memiliki tantangan, tapi kan ya secara bertahap gitu, karena memang apa istilahnya dalam menguasai satu permainan aja tuh butuh waktu yang lumayan panjang gitu, karena ya untuk dia menangkap maksud dari yang kita mau lakuin aja tuh kan ya butuh pengulangan, butuh konsistensi yang cukup, juga butuh apa istilahnya memantau juga nih anak ini memang suka atau tidak dari apa yang kita kasih, karena banyaknya itu yang terjadi adalah ketika kita memberikan tugas yang terstruktur itu yang tadi ya, anak itu jadi punya idenya itu dari apa yang kita kasih aja. Jadi kadang misalkan hari kita main apa ya,
Aku mau main jepitan, pakai apa? Pakai ya yang diulang tuh dari yang kita kasih kemarin gitu. Jadi pada akhirnya kita sendiri pun sebagai terapis tuh jadi yang stuck gitu, maksudnya kita main apa lagi ya? Misalkan anak ini tuh jadi akhirnya tanpa kita sadari jadi rigid karena kita juga gitu. Makanya memang harus digarisbawahi bahwa bermain itu juga perlu yang namanya keterlibatan antara anak dan kita, karena yang aku bilang di awal ya, kalau kita tuh terapis itu jangan nganggap dirinya tuh sebagai guru, tapi sebagai bagian dari mainan si anak, karena ya anak itu kan bermain juga atas apa istilahnya arahan atau pendampingan kita gitu. Nah tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai guru kan berarti kita menganggap bahwa anak itu harus patuh sama kita, yang hakikatnya tuh ya udah harus bisa ini tanpa memandang bahwa apa istilah kemampuan itu juga bisa dikembangkan gitu. Makanya kalau yang tadi aku pengen jawab ya, permasalahan di sekolah itu terkadang adalah pemberian tugas yang nggak sesuai. Maksudnya kita kan juga belajar nih sekarang misalkan bahwa ada usia perkembangan nih. Menurutku juga seharusnya ya, yang aku bayangin ini sekolah formal ya, mungkin guru-guru gitu misalnya pasti akan juga mempelajari psikologis dasar gitu, kayak ada yang namanya usia ini tuh punya apa nih milestone-nya nih yang perlu dikembangin gitu. Nah terkadang itu nggak sesuai yang aku maksud itu adalah pemberian tugas yang terlalu terburu-buru. Misalkan kayak contoh, apalagi zaman sekarang ya udah digital gitu, semua tuh bisa gampang dicari. Kadang guru cuma ngasih misalkan tugas, contoh kemarin nih Lebaran misalkan gitu, tolong ya buatkan gambar ilustrasi tentang ucapan selamat hari raya gitu. Misalkan itu diberikan, ini pernah kulihat ya kejadian di anak kelas 1, kelas 2 SD gitu. Yang notabene kan mungkin dia bisa untuk meniru apa yang ada nih dari handphone atau dari ya layar lah ya. Tapi kan secara nalarnya menurutku kayak ya nggak bisa, maksudnya gitu untuk anak tuh membuat hal yang sesempurna itu gitu. Kecuali memang yang pada dasar atau basicnya anak ini udah punya bakat di situ atau memang udah punya kemampuan yang dibentuk dari periode-periode sebelumnya gitu. Jadi masih banyak banget lah PR-PR yang menurutku tuh terkadang kayak anak TK kok udah belajar kayak gini ya, atau kayak A, B, C, D gitu. Jadi lupa gitu hakikatnya bahwa anak juga tuh punya proses berpikirnya tuh berbeda pada setiap rentang usianya pun tuh punya tantangan atau punya daya nalar yang berbeda juga. Gitu sih kalau menurut aku. Menarik. Oke, kita udah sampai di ujung podcast. Keyboardnya juga ya. Ya, benar lagi. Oke. Buat teman-teman, terima kasih udah nyaksiin podcast kita. Ini kita bukan seakan-akan kita yang paling benar, tapi balik lagi kita membuka peluang-peluang bahwa ya selainnya sains hari ini benar, dan 10 tahun kemudian atau bahkan 1 tahun kemudian atau 1 bulan kemudian sebuah pernyataan dari sains juga bisa berubah dan kita juga bisa salah juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kalau mau tertarik boleh komen-komen juga. Jadi sebenarnya itu jadi kayak support juga sih sebenarnya. Iya. Nggak sekedar cuman kayak yang pas ketemu papasannya nggak kapan podcast. Tapi itu juga support juga. Juga. Tapi kalau emang bisa support plus ya lewat komentarnya gitu. Atau bahkan request kayak apa nih gitu. dibahas gitu. Atau nggak setuju juga, nggak setuju nih so tau nih. Tapi kalian kasih argumen juga biar jadi suasananya lebih hidup. Atau misalkan saya nggak setuju nih, saya ingin ikut podcast. Boleh. Menarik. Oh, saya ngeliat kayak teori sebelum ini kayak kalau besar ikut deh. Jadi nggak bisa jalan. Bisa. Boleh teman-teman nanti langsung hubungi chat di bawah ya. Dan bisa jalan apa? Oke, sampai jumpa lagi guys di podcast selanjutnya. Bye.